Akhirnya ponsel langganan goib tiap tahun sekarang ini udah nggak goib lagi, yaitu Poco X7 Pro. Ya, karena ponsel dari Poco X7 Pro ini sekarang kalau kita lihat di marketplace ya, atau kalian cek di keranjang kuning, ini ponsel masih banyak banget buat stoknya. Jadi buat kalian para tengkulak tentunya nggak bisa ngegoreng lagi dong harganya kayak X5 Pro ataupun X6 Pro seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan nggak perlu berlama-lama, langsung aja mari kita berpindah ke meja review. Oke, ini dia tampilan box dari Poco X7 Pro yang baru aja kita beli kemarin dan barusan nyampe di akhir bulan Februari. Dan ini buat tampilan boxnya tentu udah familiar banget seperti ponsel tahunan dari Poco X series, yaitu pakai warna hitam kemudian kombinasi warna hijau dan cuman ada keterangan dari produknya. Sedangkan yang ada di bagian belakang tampilannya kayak gini, cuman beberapa spesifikasi dan juga lain-lainnya. Ini kita beli yang varian warna hijau dan langsung aja kita unboxing, kita lihat apa aja isi dalam paket penjualannya. Unit Poco X7 Pro, tagline pokoknya beraksi, stiker serta user manual, softcase dengan finishing matte, ada USB Type-C, adapter super lembut hingga 90 watt, dan hampir aja ketinggalan tentu ada SIM ejector. Dan ini buat tampilan dari Poco X7 Pro, ini buat varian warna hijau dan yang launching di pasar Indonesia itu ada dua doang. Varian warna hijau kemudian satunya warna hitam. Jadi buat varian warna kuning absen di negara kita. Ya mungkin beberapa hari, minggu ataupun bulan ke depan ya biasanya tuh bakalan ada yang nyusul buat varian warna baru. Tapi ya saya juga nggak tahu itu pastinya kapan atau positif masuk atau enggak. Dan padahal kuning tuh warna kebanggaannya Poco, tapi kenapa nggak dimasukin di pasar Indonesia? Dan waktu saya beli Poco X7 series ini yang paling laris itu Poco X7 Pro dan juga Poco X7 Pro Iron Man Edition. Dan Iron Man Edition sekarang ini sih udah lenyap ya. Jadi Poco X7 Pro ini masih tersedia di berbagai marketplace. Dan kalian tentu bisa cek aja di keranjang kuning atau link pembelian yang ada di deskripsi pada video ini. Sedangkan buat Poco X7 5G itu masih banyak banget buat stoknya. Padahal itu udah menarik banget ya dan besok bakalan kita bahas karena udah ada juga buat produknya. Nah, balik lagi ke pembahasan, Poco X7 Pro ini buat tampilan desainnya emang lebih kelihatan fresh dibanding sebelumnya. Bahkan bisa dibilang ini ponsel kelihatan kayak ponsel apa ya? Ponsel formal bukan ponsel gaming. Padahal dari spek dan juga fitur-fiturnya ini ponsel bisa masuk dalam kategori ponsel gaming. Lalu buat kameranya sekarang ini cuma pakai dua aja, kemarin kan pakai 3 ya. Kemudian di sini ada dua lampu LED flash dan ada juga keterangan 50 megapiksel OIS. Di bagian bawahnya di sini ada branding Poco dan ini pakai dual tone warna. Dan buat back covernya ini pakai finishing glossy kayak gini dan nggak terlalu mudah ninggalin bekas sidik jari ya. Emang sih kalau dilihat dari kamera ini kelihatan agak sedikit kotor, tapi ini sebenarnya nggak mudah kotor kayak yang kita lihat. Dan ini yang cukup disayangkan buat back cover, selain pakai back cover berbahan plastik, ini nih yang ada di bagian bawah dekat branding Poco. Dengarkan kalian? Nah ini kerasa kopong nih buat back covernya. Lalu buat bodinya ini menurutku agak sedikit tebel. Kemudian terdapat tombol power dan juga tombol volume. Di bagian atas terdapat lubang speaker inframerah dan juga noise cancellation. Dan di bagian bawah sekarang lebih menarik nih karena ada dua lubang mikrofon, kemudian port USB Type-C, lubang SIM ejector, dan yang terakhir ada lubang speaker. Dan kalian jangan sampai salah nyoblos ya. Ini nih lubang SIM tray-nya yang benar yang paling ujung sini, jadi satu sama rumahnya ya, bukan yang ada di bagian samping. Dan ini nggak ada buat slot kartu memori eksternal ya, cuman dua kartu SIM aja. Dan buat layarnya ini udah ada anti gores bawaannya, tentu anti gores plastik ya. Ini buat wallpaper bawaan dari Poco X7 Pro dan kita lihat terlebih dahulu seperti apa tampilan wallpaper bawaannya. Ini tampilan wallpapernya tentu kelihatan fresh dan ini mirip dengan XOS versi bukan XOS, kebiasaan bahas Infinix ya. Ini mirip dengan HyperOS versi 2 yang baru aja kita bahas di Poco M6 Pro sebelumnya. Ya, wallpapernya mirip-mirip dan kita ubah terlebih dahulu. Dan ini tampilan depan dari Poco X7 Pro, tentu ini kelihatan mewah banget dengan bezel yang udah kelihatan tipis banget. Hanya saja buat dagu yang ada di bagian bawah ini emang masih kerasa agak sedikit tebal dibanding bezel yang ada di bagian kanan, kiri, dan juga di bagian atas. Sebelum kita install berbagai aplikasi, seperti biasa kita lihat terlebih dahulu buat manajemen memorinya. Memori dari 512 GB ini sistemnya ada di kisaran 23 nyampe 24 GB. Buat layar dari Poco X6 Pro ini bisa dibilang mirip banget dengan pendahulunya, pakai ukuran di 6,67 in, resolusinya di 1,5K, kerapatnya tingginya sampai 446 pixel dan tentunya udah pakai panel AMOLED ya. Lalu refresh rate-nya tinggi banget nyampe 120 Hz serta udah support dengan Dolby Vision HDR10+. Kita tes buat multitouch-nya. Oke, udah bisa maksimal hingga 10 sentuhan tentunya. Sekarang kita lihat buat touch sampling rate ini maksimal nyampe berapa hertz.
Ini maksimum nyampe 142 Hz. Lanjut lagi buat tes dari layar dan juga audionya apakah ada delay atau enggak. Tentunya sih nggak ada ya buat ponsel harga segini. Oke, buat layar dan juga audio tentunya aman, nggak ada delay sedikit pun di Poco X7 Pro. Sekarang kita lihat gimana buat kualitas gambar yang dimiliki dari Poco X6 Pro waktu dipakai nonton konten di YouTube. Ini buat kualitas gambar yang dimiliki dari layar Poco X7 Pro. Tentu ini udah sangat adem, tajam, dan juga nyaman banget di mata. Selain resolusinya tinggi sampai 1,5K, panel dan juga kerapatannya juga tergolong tinggi di Poco X7 Pro ini. Sekarang kita lihat buat resolusi pemutaran di Poco X7 Pro. Bisa nyampe resolusi 2160p 60fps dan tentunya support dengan konten HDR. Sekarang mari langsung aja kita dengerin gimana buat kualitas audionya. Buat audionya ini beneran gokil banget, treble dan juga bassnya ini masih dapat banget di Poco X7 Pro meskipun volumenya kita mentokin. Dan ini bener-bener ada kerasa ya buat peningkatan dibanding generasi pendahulunya. Lalu buat tampilan antar muka tentu ini udah mantep banget, udah kerasa fresh dibanding ponsel-ponsel dari Poco lainnya. Karena ini ponsel udah pakai UI yang terbaru. Bisa kalian perhatiin, pakai Xiaomi HyperOS versi 2.0.2.0 dan sekarang ini udah dapat updatean yang terbaru. Bisa kalian lihat sama-sama. Ini nanti updateannya di 2.0.3 dan update-nya lumayan gede ya di 444 MB-an. Dan di sini kita mau liatin lagi buat tampilan antar mukanya kan pakai Xiaomi HyperOS versi 2. Kemudian udah hadir pakai Android versi 15 dan tentu buat jangka panjang ini udah aman banget karena ya buat jaminan update OS dan juga patch keamanannya ini panjang banget. Dan sekarang ini pakai patch keamanan 2024 bulan 12 tanggal 1. Nah, di sini ada yang cukup unik ya karena ada fitur layanan AI dan kita lihat terlebih dahulu apa aja sih buat fitur layanan AI. Nah, ini ada catatan AI, ringkasan AI, susunan AI, pengecekan AI, terjemahan AI, kemudian galeri ekspansi atau ekspansi gambar AI, penghapus objek AI Pro, film AI, perekam, subtitle AI, interpreter AI. Jadi cukup banyak banget ya buat fitur AI yang dimiliki di Poco X7 Pro ini. Nah, kita lihat gimana buat tampilan always on display-nya. Ternyata masih sama aja, ini tampilan always on display-nya maksimal cuman 10 detik ya. Lalu buat urusan performa ataupun kinerja di Poco X7 Pro ini tentu udah mantep banget. SoC-nya pakai MediaTek Dimensity 8400 Ultra dan tentunya ini udah pakai fabrikasi 4 nanometer. Dan RAM-nya tentu udah lega banget pakai 12GB dengan LPDDR5X. Buat memori internalnya juga ini tentu udah lega banget nyampe 512GB. Dan ini fitur atau lebih tepatnya spek yang bikin saya ngiler atau makin dimendang-mendingin nih. Karena buat memori 512GB itu kan masih jarang banget tuh pesaingnya. Jadi ini salah satu hal yang saya suka di ponsel Poco X Series Pro. Dan tadi udah kita tes pakai aplikasi CPU throttling, ini bisa kalian perhatiin ya. Pertama stabil, lama-kelamaan makin menguning kayak gini dan dapatnya ini di 80%. Dan ini tadi saya dapat di 80% plus pakai cooler tambahan. Dan waktu nggak pakai cooler tambahan ini dapatnya di 75%. Tapi tadi ada keterangan kalau HP-nya itu overheat atau terlalu panas. Sekarang kita lihat buat Antutu benchmarknya, kira-kira dapat skor berapa? Wih, mantep banget nih, dapat di 1.518.000-an poin. Tentu buat main game apapun ini udah sikat semua. Dengan catatan semoga aja nggak di limit ya. Tapi kalau kinerjanya itu dimaksimalin atau loss tanpa limit, nanti suhunya bakalan panas. Jadi kalian harus siap-siap pakai cooler eksternal. Nah, kita lihat sama-sama nih. Buat settingan grafis game Mobile Legends di HP harga 4,6 juta, ini udah bisa rata kanan dan rekomendasinya ini grafisnya di tinggi. Tapi ini udah ke-unlock nyampe 120 fps. Dan ini buat tampilan game turbonya atau game space-nya ini sama kayak Poco M6 Pro kemarin. Ada fitur seimbang dan juga wild boss, kemudian ada beberapa keterangan kayak gini ya.
performa kayak gini, prioritas gambar, custom. Dan ini yang cukup saya sayangkan, nggak bisa nampilin FPS secara real time pakai aplikasi Izuku karena pakai Android versi 15. Dan kita lihat buat game PUBG Mobile apakah nanti bisa ke unlock rata kanan nyampe 120 fps atau enggak. Dan sekarang ini buat baterai yang dimiliki di Poco X6 Pro, di awal video tadi kan saya bilangnya ini ponsel cukup tebal dan kerasa agak berat dibanding sebelumnya ya. Karena ini baterai punya peningkatan dibanding sebelumnya. Baterainya tuh membengkak nyampe 6000 mAh. Dan menariknya lagi buat adapter chargernya ini nyampe 90 watt. Tentu ini penggunaan yang awet banget, pengisiannya juga udah ngebut. Lalu buat fitur-fitur lain yang dimiliki di Poco X7 Pro ini tentu banyak banget. Kayak fitur NFC ini tentu udah ada. Udah punya Wi-Fi 6, Wi-Fi dual band, Bluetooth versi 5.4 atau 6.0. Bahkan buat Bluetoothnya ini udah support dengan aptX HD. Dan tentunya buat giroskop di Poco X7 Pro ini udah pakai giro hardware. Lalu yang terakhir tentu mari kita bahas di bagian segmen fotografinya. Buat kamera utama ini pakai resolusi di 50 megapiksel, kemudian 8 megapiksel buat kamera ultrawide dan 20 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Lalu ada juga buat pengaturan, ini udah lama ya. Dan di bagian perekaman video ini yang saya suka, di bagian perekaman videonya ini bisa langsung kita jadi nggak perlu nggak perlu geser-geser, bisa langsung tekan. Dan transisinya ini tergolong oke banget, cakep lah buat tapi di harga 4,6 juta rupiah. Dan buat resolusi perekaman videonya ini maksimum nyampe 4K 60 fps. Sedangkan buat kamera selfie-nya mari kita lihat sama-sama, ternyata maksimum di resolusi 1080 30 fps aja. Lalu di bagian menu Pro ini ada buat kamera wide dan 15 mm buat kamera ultra wide. Sampel perekaman 4K kalau dilihat langsung dari layar ya, ini stabil banget nih, padahal 4K 60 fps. Dan ini ada suara lagi lagi murojaah, lagi ngaji, intinya ngaji lah, lagi bulan puasa ya, perbanyak pahala. Nah ini masih cakep banget nih. Dan kalau di resolusi 4K 60 fps ya, ini nggak bisa kita aktifin kamera ultrawide nya, dan hasilnya masih oke banget nih. Tes. Nah, autofokusnya juga cepet, smooth dan juga tajam. Keren ya. Sore hari pinggir sawah kayak gini. Kalau ini perekaman 4K 30 fps sama, nggak bisa diubah ke kamera ultrawide, tapi ini juga masih stabil banget. Autofokusnya juga ini kenceng, bagus ya. Ini autofokusnya nih. Nah, kayak gini hasilnya masih oke. Dan kalau di zoom ini maksimum hingga 6 kali. Masih oke sih buat gambarnya, nggak yang langsung rusak-rusak banget kayak gitu, nggak, masih bisa dilihat dengan bagus kayak gini hasilnya ya. Sampel rekam 1080 30 fps, dan ini kita sambil jalan ya. Ini kalah sama yang lagi tadarusan nih suaranya, karena di belakang ini ada musola. Dan ini kamera ultrawide, pertama kali pindah ke kamera ultrawide kayak langsung crop, tapi setelahnya ini ada transisinya kayak gini. Bagus sih buat transisinya, ini di 2 kali, 1 kali 0,6 atau kamera ultrawide, cakep ya. Buat perpindahannya cakep, cuman buat warnanya ini berubah-ubah. Nah ya kan, kadang kecoklatan, kalau kita ke belakang dikit, ke bawah dikit agak kelihatan hijau atau warna originalnya. Nah ke atas dikit langsung berubah jadi coklat. Oke, kayak gini hasilnya. Kita coba sambil jalan ya. Ingat 1080 30 fps, ini kamera ultrawide, 1 kali, 3 kali, kamera ultrawide lagi. Ini buat fitur dual video, jadi kalau mau dipakai ngevlog ya, ini tentu kerasa oke banget nih. Kamera selfie-nya bagus, kamera belakang juga stabil, kayak gini ya. Kita coba, apakah bisa di zoom? Oh ternyata bisa di zoom guys. Oke ini. Nah kayak gini hasilnya. Awalnya cakep banget. Kayak gini hasilnya ya. Oke, menurutku buat dual video dari Poco X7 Pro. Ini sampel perekaman 1080 30 fps, kita coba backlight. Nah, backlight kayak gini masih kelihatan oke nggak nih buat hasil dari perekaman kamera selfie-nya. Kita coba pakai buat jalan, hasilnya kayak gini. Balik lagi menghadap cahaya.
Nah, oke ya buat hasilnya. Cakep ini. Kayak gini. Nah, hawanya juga masih kelihatan bagus. Oke, gimana nih menurut kalian dengan spesifikasi, tampilan, serta harga yang dimiliki di Poco X7 Pro? Tentu ini bakalan dimendang-mendingin dan kayaknya ini ada hal yang menarik nih nanti di konten gaming test berikutnya. Buat kalian yang penasaran menarik apa yang kita maksud, pastiin kalian udah subscribe dan aktifin icon notifikasinya biar gak ketinggalan. Dan jangan lupa tinggalkan kritik pendapat serta sarannya buat konten videonya ataupun buat ponsel yang kita bahas. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.